Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka orang-orang Yahudi merasa memiliki kekuatan dan kemampuan, mereka akan memusuhi dan menghancurkan siapa saja yang menentangnya. Tidak peduli lagi dengan yang namanya peri kemanusiaan, tidak peduli lagi yang namanya perjanjian dan ikatan-ikatan perdamaian. Jangankan manusia biasa, Nabi dan para Rasul pun dulu mereka pernah membunuhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat-ayatnya yang sangat banyak bagaimana kejelekan orang-orang Yahudi dan sifat-sifat mereka. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, ini adalah orang-orang Yahudi, wa yaqtuluna an-nabiyyin, dan mereka membunuh para nabi. Bukan hanya manusia-manusia biasa, para nabi mereka bunuh. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka membunuh para nabi dengan cara yang tidak hak. Wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Bukan hanya para nabi yang mereka bunuh, mereka membunuh manusia-manusia, orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan keadilan. Apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka berupa neraka. Berikanlah kepada mereka kabar berupa dimasukkannya mereka dengan azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan bagaimana sifat mereka mengingkari perjanjian-perjanjian. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusula. Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun. Dan sungguh benar-benar telah kami ambil perjanjian terhadap Bani Israel. Benar-benar telah kami jadikan perjanjian ikatan terhadap Bani Israel, dan kami utus mereka para rasul. Setiap kali datang kepada mereka para rasul dengan sesuatu yang mereka tidak menyukainya, maka apa yang mereka lakukan? Fariqan kadzdzabu. Sebagian dari mereka mendustakan rasul tersebut, wa fariqan yaqtulun. Dan sebagian dari mereka membunuh para nabi dan para rasul. Mereka sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka mendustakannya, bahkan membunuh rasul-rasul tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Dikarenakan mereka ini orang-orang Yahudi, mereka senantiasa membatalkan perjanjian-perjanjian, melanggar perjanjian yang telah diikatkan dengan mereka, maka kami laknat mereka orang-orang Yahudi. Waja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka itu hati yang keras. Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim biayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Dikarenakan disebabkan karena mereka ini orang-orang Yahudi, mereka membatalkan perjanjian-perjanjian, melanggar perjanjian-perjanjian, dan disebabkan karena kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah, disebabkan pula karena mereka telah membunuh nabi-nabi Allah, disebabkan pula karena mereka mengatakan hati kami telah menjadi hati yang keras. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengunci hati mereka, fala yu'minuna illa qalila, sehingga tidak ada yang beriman di antara mereka kecuali sedikit saja. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa mereka orang-orang Yahudi ini adalah makhluk yang paling jelek yang melata di atas bumi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna syarrad dawwabi indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek yang melata di atas bumi, yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang kafir dan tidak beriman. Ini adalah orang-orang Yahudi. Di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya, alladzina ahadta minhum thumma yanquduna ahdahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun. Yang mereka itu adalah orang-orang yang apabila kamu buat perjanjian dengan mereka,
mereka akan membatalkan perjanjian tersebut, melanggar perjanjian tersebut, dan mereka tidak pernah merasa takut akibat-akibat setelahnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya segelintir dari ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan jeleknya mereka, sifat orang-orang Yahudi sampai di masa kita. Bagaimana mereka melakukan penindasan terhadap saudara-saudara kita di negeri Palestina, membunuh anak-anak kecil yang tidak berdosa, membunuh para wanita, membunuh orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan dengan kezaliman yang mereka lakukan. Tapi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejelek apapun yang mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjadikan kemenangan itu bagi kaum muslimin selama kita senantiasa bersabar di atas ketaatan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Jika kamu memperoleh kebaikan, mereka ini akan bersedih hati. Akan tetapi apabila kamu mendapatkan bencana, mereka akan bergembira kepadanya. Ini adalah orang-orang Yahudi. Akan tetapi apabila kamu bersabar, apabila kamu bertakwa, niscaya tipu daya mereka tidak akan sedikit pun membahayakan kalian, tidak akan sedikit pun memberikan madarat kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beginilah mereka sifat-sifat orang Yahudi semenjak dahulu. Mereka adalah orang-orang yang paling jelek akhlaknya, dan mereka adalah orang-orang yang paling memusuhi kaum muslimin. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati manusia yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Siapakah mereka? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Allah sudah menyebutkan, kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita sebagai seorang muslim senantiasa berhati-hati terhadap tipu daya dan makar mereka orang-orang Yahudi, yang di masa kita mereka menamakan dirinya sebagai penduduk Israel. Mereka meminjam nama Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ya'qub alaihi salam. Mereka bukanlah pengikut Nabi Ya'qub, bukanlah pengikut Israel, tapi mereka adalah pengikut syaitan. Manusia-manusia yang banyak melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari tipu daya mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul anbiya'i wa imamul mursalin sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah fa innallaha yuhibbul muttaqin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kaum muslimin dimanapun kita berada, apapun kebangsaan kita, apapun warna kulit kita, apapun bahasa kita, selama kita adalah seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka adalah saudara. Juga disebutkan dalam sebagian hadis, innamal mu'minuna kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Sesungguhnya kaum mukminin, siapapun mereka, dimanapun mereka, dari bangsa apapun mereka, mereka adalah saudara. Di antara mereka, mereka seperti bangunan, sebagian dari mereka menguatkan sebagian dari yang lainnya.
Maka kita sebagai seorang mukmin yang mendengar berita kabar yang terjadi pada saudara-saudara kita di hari-hari ini yang ada di negeri Palestina, jangan lupa kita untuk mendoakan mereka di setiap doa-doa kita. Jangan lupa mendoakan kebaikan untuk mereka. Jangan lupa untuk mendoakan keselamatan bagi mereka. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Apakah hari ini, apakah besok pagi, atau waktu yang akan datang, tapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, mintalah kepadaku, niscaya aku akan jawab doa tersebut. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duka saudara kita di Palestina adalah duka kita kaum muslimin. Tapi bersama dengan itu, jangan sampai kita justru melakukan pelanggaran-pelanggaran, pengennya membantu mereka tetapi membantu dengan cara yang salah. Maka ini juga bukan perkara yang dibenarkan. Hendaknya dalam membantu mereka, kita tetap senantiasa berada di atas koridor-koridor, di atas jalan-jalan yang dituntunkan oleh syariat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semuanya, terkhusus saudara-saudara kita yang sekarang berada di Palestina. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi bilad Palestin wa fi sa'iri biladil muslimin. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Allahumma anzil alaina ma'an mubarakan minas sama'. Allahumma anzil alaina ma'an mubarakan minas sama'. Allahumma anzil alaina ma'an mubarakan minas sama'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.